Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wasahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat subuh yang saya hormati, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada Ahad yang lalu Ustadz Widodo menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Di situ menyebut sebuah nama, sebab turunnya ayat itu. Nama itu siapa, Bapak Ibu? Suhaib bin Sinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Suhaib dia berkata, ketika aku akan berhijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Quraisy berkata kepadaku, "Wahai Suhaib, kamu datang ke kota kami tanpa harta apapun, kemudian akan meninggalkan kota ini dengan harta. Demi Allah, itu tidak akan terjadi." Maka aku berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku menyerahkan hartaku? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" "Ya," jawab mereka. Maka aku tinggalkan hartaku. Ayat itu turun karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang meninggalkan hartanya di Mekah supaya bisa hijrah menuju Madinah. Lalu hal itu sampai di telinga Nabi SAW, dan Nabi bersabda, "Beruntung perdaganganmu ya Abu Yahya, beruntung perdaganganmu ya Abu Yahya." Abu Yahya itu kunyahnya juga. Jadi meski tidak ada yang mendahului Suhaib bin Sinan hijrah, maksudnya waktu itu tidak ada yang membersamai, tapi Rasulullah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah punya pembisik ya, yaitu malaikat Jibril. Kalau sekarang pakai WA, kalau dulu Rasulullah itu punya pembisik. Siapa Suhaib bin Sinan? Suhaib sebenarnya berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah Sinan bin Malik, menjadi wali kota Ubullah, provinsi Basra di Irak. Ketika itu Irak dikuasai Persia. Suatu hari Suhaib sedang bepergian dengan ibunya di suatu kampung. Tapi kampung itu diserang musuh Persia, yaitu Romawi. Maka Suhaib terkena dampaknya. Kampung itu diobrak-abrik Romawi, dijarah, dan anak-anak maupun pemuda diambil dijadikan budak yang diperjualbelikan di pasar budak di Romawi. Suhaib dibawa ke negeri Romawi, berpindah dari tuan yang satu ke tuan yang lain. Di
Disitulah dia menguping pembicaraan para tuannya dengan para ahli kitab yang hadir ya, yang membicarakan akan adanya datangnya nabi terakhir di sebuah negeri yang pernah didatangi Nabi Ismail. Begitu pembicaraan para ahli kitab. Suhaib pun berencana bagaimana ya bisa melarikan diri dari perbudakan, dan itu sangat sulit. Tetapi singkat cerita, Suhaib bisa melarikan diri sampai ke kota Mekah. Romawi itu Eropa. Dia mempunyai harta, dia bawa untuk modal berdagang, sehingga di Mekah tidak ada yang tahu kalau dia itu budak yang melarikan diri. Suhaib bisa sukses di Mekah. Suhaib menjadi pedagang sukses. Sejak itu Suhaib dikenal dengan julukan Suhaib Arumi, karena dia lama di Romawi, berlogat Romawi, bahasa Arabnya tidak seperti orang Arab kebanyakan. Suhaib termasuk orang yang awal masuk Islam. Setelah mencari-cari Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berdakwah sembunyi-sembunyi, dia bersama Ammar bin Yasir, dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Saat akan menyusul hijrah, tidak mudah baginya untuk hijrah karena dia punya harta, dagangan, toko, rumah, dan lain-lain. Sementara orang Mekah tidak mengizinkan dia meninggalkan Mekah. Suhaib diawasi orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Sulit sekali untuk bisa meninggalkan rumah. Tapi saat ada kesempatan maka dia pun keluar. Tapi tetap saja ketahuan karena di mana-mana ada penjaga. Suhaib pergi dengan membawa panah karena itu senjatanya sebagai ahli memanah. Meski orang-orang Mekah orang-orang Quraisy Mekah itu takut juga terhadap Suhaib, tetapi dia tidak mau melepaskan. Lalu Suhaib memberi penawaran, dia suruh ambil semua harta benda dagangan yang ada di rumah dan tokonya. Maka Suhaib pun baru diizinkan pergi. Begitulah kisah sahabat Suhaib bin Sinan. Pernah hidup sebagai budak, padahal dari keluarga pejabat, kemudian menjadi pedagang kaya raya, tapi dia korbankan harta bendanya demi bisa mengikuti Rasulullah SAW. Suhaib bin Sinan juga menjadi khalifah sementara. Saat Umar bin Khattab wafat, dia ditunjuk oleh Umar untuk menjadi imam. Sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau Abu Jahal berarti musuh karena tidak beriman. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat, semoga bisa mengingat kembali tentang Quran surat 207 yaitu Suhaib bin Sinan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.